Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin nastar pakai 1 kg tepung. Hasilnya banyak banget, rasanya enak, lumer dan ngeprul. Dan aku bikin juga pakai topping keju. Mantep banget, penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama siapin wadah, masukkan butter sebanyak 500 gram dan juga margarin 200 gram. Jadi aku mix ya teman-teman. Kemudian kita haluskan sebentar atau ditekan-tekan seperti ini pakai hand whisk aja. Yang penting sampai nggak ada yang menggumpal. Kalau udah tambahkan gula halus sebanyak 200 gram. Jadi ini aku bener-bener pakai gula halus ya, bukan gula pasir yang di blender. Kemudian lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau misal teman-teman mau pakai mixer juga boleh, kecepatan paling rendah aja dan sebentar ya, jadi sampai asal rata. Untuk bikin adonan nastar jangan terlalu lama diaduk agar hasilnya nggak melebar teman-teman. Oke, seperti ini aja udah cukup. Kemudian tambahkan kuning telur. Ini aku pakainya sekitar 6 butir. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, kemudian kita tambahkan bahan kering. Di sini ada susu bubuk sebanyak 50 gram. Kemudian tepung maizena 150 gram. Untuk semua bahan kering ini udah diayak sebelumnya ya. Untuk tepung terigunya aku pakai yang protein rendah. Nah, jadi kita tambahkan bertahap seperti ini. Sambil diaduk hingga rata. Oke. Nah, kalau udah rata seperti ini, kita tambahkan lagi tepung terigunya. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Dan biar lebih gampang lagi, ini aku lanjut aduk pakai spatula. Oke teman-teman, ini semua tepung terigunya udah masuk dan aku lanjut uleni pakai tangan ya. Di sini aku lapis pakai plastik glove. Jadi diusahakan adonannya ini tidak terkena tangan secara langsung teman-teman. Maksudnya harus dilapis agar adonannya ini tetap lembut dan hasil nastarnya juga lembut. Karena menurutku kalau pakai tangan langsung itu nanti bisa keras hasilnya. Kemudian untuk konsistensi adonannya seperti ini. Kalau udah selesai lanjut aja kita bagi-bagi adonannya pakai sendok takar. Ini aku pakai yang setengah sendok makan ya teman-teman. Nah seperti ini. Begitu seterusnya ya. Dan kalau untuk ukuran kulit itu bisa disesuaikan aja. Kemudian untuk sisa adonan ada setengah bagian. Ini aku tambahkan keju parut sekitar 50 gram. Dan kembali kita uleni hingga rata. Nah seperti ini teman-teman. Kalau udah rata kita bagi-bagi juga adonannya pakai sendok takar yang setengah sendok makan. Nah seperti ini. Kalau misal mau ditimbang juga boleh, tapi kalau pakai sendok takar menurutku lebih gampang. Tuh tinggal dibagi-bagi sama rata. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah semua adonannya udah selesai dibagi-bagi seperti ini. Jadi ada yang pakai keju dan ada yang tanpa keju. Jadi sesuai selera ya teman-teman. Selanjutnya kita beri isian selai nanasnya. Ini udah dibulatkan sebelumnya. Pakai sendok takar yang setengah sendok teh ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk merek selai yang digunakan bebas aja. Kebetulan ini aku lupa mereknya apa teman-teman karena beli curah di toko bahan kue. Jadi nanti kalau teman-teman coba cari-cari aja yang enak sesuai selera. Nah kalau udah kita ambil satu adonan kulit, kemudian dipipihkan dan ambil satu isian selainya. Diberi seperti ini, diusahakan tangan tidak terkena selainya ya, agar hasil bulatannya itu bisa mulus rapi. Karena kalau ada selainya itu bisa lengket-lengket dan kayak butiran-butiran gula gitu loh teman-teman. Nah yang penting diusahakan tangannya udah bersih. Kita bulatkan hingga permukaannya benar-benar mulus agar nanti hasilnya juga mulus ya, tidak retak-retak teman-teman. Nah seperti ini. Kita lanjut lagi untuk adonan yang lain, begitu seterusnya hingga selesai. Oh iya teman-teman, untuk adonan yang menunggu jangan lupa ditutup dulu ya, agar nggak kering. Nah seperti ini, lanjut hingga selesai.
Oke, ini udah selesai untuk tahap yang pertama, 2 loyang pakai oven tangkring. Ovennya udah dipanaskan sebelumnya sekitar 10 menit api besar. Kemudian kecilkan apinya ya, kita letakkan di rak atas dan paling bawah. Panggang api kecil, lubang atasnya dibuka. Dan lanjut lagi kita bulatkan yang pakai oven listrik. Jadi nanti teman-teman bisa cobain dua-duanya. Kemudian untuk bahan oles, ini aku pakai kuning telur. Kemudian aku tambahkan sedikit pewarna kuning telur. Lalu tambahkan juga minyak goreng. Nah, seperti ini. Sekitar 3 sendok makan ya. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan siap untuk digunakan. Nah, ini untuk nastar kejunya kita oles dulu selagi masih mentah. Olesnya diusahakan rapi sampai bagian bawah agar nanti hasilnya cantik. Kemudian di bagian atasnya aku kasih topping keju parut seperti ini. Nah, nanti kalau udah selesai baru bisa kita panggang. Begitu seterusnya ya. Untuk tahap yang pertama udah selesai. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya juga, api atas bawah selama 10 menit. Ini kita panggang di suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 45 menit atau hingga matang ya, disesuaikan aja. Dan ini tadi di rak tengah ya teman-teman, di videonya aku rak bawah, itu salah. Kita pindah ke rak tengah ya. Pastikan bagian bawah nastarnya udah kecoklatan atau matang ya teman-teman. Tunggu dingin dulu. Kemudian kembali lagi ke yang oven tangkring. Ini udah sekitar 25 menit. Kita ganti posisi loyang ovennya, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas, dan lanjut panggang selama 20 menit. Setelah nastarnya matang, kita keluarkan dari oven, tunggu sedikit hangat baru boleh dioles. Nah, seperti ini, pastikan sampai ke bagian bawah agar hasil nastarnya rapi. Lanjut hingga selesai ya. Nah, untuk olesan yang pertama, untuk satu loyang udah selesai, kita tunggu kering dulu. Lalu kita oles lagi untuk loyang yang berikutnya, sama aja caranya. Olesan yang kedua juga udah selesai dan olesan yang pertama udah kering. Bantu dicek seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah kita oles lagi untuk yang kedua ya. Caranya sama aja agar nanti hasilnya lebih cakep aja teman-teman. Kalau misal teman-teman mager, mau satu kali oles aja juga nggak masalah. Nah, seperti ini ya, lakukan hingga selesai. Untuk olesan yang kedua udah selesai. Nah, ini kita panggang dulu ya teman-teman. Jadi untuk memanggang kuning telurnya cukup satu loyang seperti ini di rak tengah selama kurang lebih 10 menit aja. Apinya juga tetap api kecil. Dan begitu seterusnya untuk yang selanjutnya ya, kita panggang hingga matang. Nah, kalau udah matang tinggal kita pindah aja ke cooling rack. Boleh disapu pakai tisu agar hasilnya lebih glowing lagi. Tuh, mantap banget ya. Begitu seterusnya teman-teman. Untuk yang nastar keju juga tinggal dilanjut aja panggang hingga matang. Nah, ini dia nastarnya udah jadi. Masya Allah, hasilnya banyak banget. Bisa nih untuk isian toples lebaran nanti. Ada yang rasa keju dan ada yang rasa biasa. Maksudnya yang tanpa keju teman-teman. Dua-duanya sama-sama enak, sama-sama ngeprul, lembut, mantep banget. Untuk ide jualan pun mantap nih teman-teman. Bisa ya untuk kreasi isian toples. Oke teman-teman, untuk nastarnya udah selesai dipanggang semuanya. Ditunggu dulu hingga dingin. Kalau udah dingin baru bisa kita susun rapi ke dalam toples. Hasilnya juga banyak banget, mantep ya. Bisa untuk kreasi ide jualan juga. Pastikan pada saat teman-teman memanggang nastarnya itu matang sempurna. Coklat seperti ini bagian bawahnya agar awet dan gak mudah berjamur. Karena kalau kita manggangnya itu gak matang, itu rawan banget berjamur. Alhasil nastarnya gak awet, bentar aja udah berjamur teman-teman. Tapi insya Allah kalau manggangnya benar akan awet. Dan ini hasilnya banyak banget, 5 toples penuh. Bisa banget untuk sajian lebaran nanti. Tuh bagian bawahnya kecoklatan, matang sempurna.
ngeprul, lembut, enak banget karena tadi pakai butter juga kan. Jadi mantep pokoknya rasanya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil, semoga suka. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya teman-teman, kalau mau request boleh banget minta dibikinin kue lebaran apa nih? Komen ya. Makasih.